Assalamualaikum Ibrahim. Waalaikumsalam. Kelas berapa nak? Kelas 6. Kelas 6 SD ya. Sudah siap? Insyaallah siap. Mari Eksamania semua sama-sama kita dengerin penampilan Dai dari Ibrahim. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Thumma salatan wa salaman ala rasulillah. La nabiyya ba'dah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang kasih dan sayangnya tiada terbilang. Diberikannya kita titian untuk menyeberang, diberikannya kita tali untuk berpegang. Tuhan yang memberikan rahmatnya kepada kita malam dan siang. Salawat dan salam kata melantun kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang santun. Semoga kelak syafaatnya akan turun. Syariat Islam adalah syariat yang diturunkan Allah kepada hambanya sebagai pedoman bagi manusia dalam menjalani roda kehidupan, baik terhadap hablum minallah maupun hablum minan nas, agar meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Karena itu, pada kesempatan ini saya akan membawakan satu tema pidato yang berjudul Pendidikan Puasa. Dewan Hakim dan hadirin yang berbahagia. Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 menjelaskan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hadirin, ibadah puasa adalah madrasah, sekolah tempat di mana kita banyak sekali belajar tentang kehidupan supaya mampu melihat persoalan jauh ke depan agar tidak terjebak pada keuntungan sesaat tapi merugikan jangka panjang. Pada kesempatan ini saya akan mengajak kita semua melihat kurikulum ibadah puasa Ramadan, pelajaran apa yang diberikannya kepada kita. Yang pertama, ibadah puasa Ramadan mengajarkan kita menjadi orang-orang yang sabar, ulet dan tahan uji. Ini zaman di mana persaingan tajam, karena sekarang hidup di zaman banyak pilihan. Akibat persaingan yang semakin tajam, orang sering kehilangan kesabaran. Kepingin cepat kaya, lalu tidak sabar. Nipu orang, main judi, dan menghalalkan segala-galanya. Karena itu hadirin, puasa melatih kita sabar. Biar lapar melilit perut, biar haus mencekik tenggorokan. Kalau maghrib belum datang, jangan sentuh makanan, jangan ambil minuman. Sabar, ada waktunya. Hadirin, lalu lintas macet karena kendaraan besar gak mau ngalah, kendaraan kecil tidak tahu diri. Antrian di pasar kacau, kadang sudah dapat mau minggir, yang di belakang dorong-dorong. Dimanapun antrian akan kacau, kalau yang sudah dapat mau dapat lagi, yang nunggu kelamaan akhirnya dorong-dorongan. Kacaulah kehidupan sosial. Puasa mendidik kita agar lebih mendominankan sifat-sifat yang terpuji. Salah satu dari sifat itu adalah sabar. Sebuah hadis baginda Rasul menyatakan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, as-siyamu junnah. فإذا كان يوم صيام أحدكم فلا يرفث ولا يفسق وإن سابه أو قتله فليقل إني صائم. Rawahu Bukhari. Yang artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, puasa adalah dinding, benteng. Apabila salah seorang kamu tengah berpuasa, janganlah berkata keji, berkata kotor. Kalaupun ada yang mencaci maki atau mengajak berkelahi, bertengkar, maka hendaklah dia berkata, maaf, saya sedang puasa, saya sedang puasa. Hadis riwayat Bukhari. Perlu benteng dalam kehidupan ini, supaya kita tahu diri mana keping yang boleh kita langkahi, mana yang tidak. Puasa melatih kita sabar, karena itu, mari kita menjadi diri kita sendiri. Kita akan gagal kalau hidup di bawah bayang-bayang orang lain. Sabar, ulet dan tahan uji. Inilah pelajaran pertama dari pelaksanaan ibadah puasa. Hadirin yang berbahagia, pelajaran yang kedua, melahirkan sikap istiqamah, punya stabilitas temperatur batin istilah sekarang. Yang paling sulit dalam melaksanakan ibadah adalah menjaga istiqamah. Allah berjanji, orang-orang yang beriman kemudian beristiqamah. Dalam Al-Quran surah Fusilat ayat 30 dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Hadirin, puasa tempat kita untuk latihan menjaga hati, mulut, pandangan, dan seluruh anggota tubuh kita. Ibadah puasa menempa kita untuk selalu berbuat kebaikan, berpindah dari satu kebaikan kepada kebaikan yang lain. Jangan menjadikan amalan Ramadan hanya sebagai amalan musiman. Hadirin yang berbahagia, yang ketiga, ikhlas dan jujur. Allahumma laka sumtu, untuk engkau saya berpuasa. Orang mau puji atau tidak bukan soal. Orang mau lihat atau tidak bukan masalah. Kalau sudah berbuat hanya karena Allah. Ikhlas itu diibaratkan kalau amal kita adalah jasad, ikhlas adalah ruh. Kalau seorang bapak hari Jumat jam 8 pagi sudah berangkat ke masjid, apa tidak bagus? Bagus. Sarungnya baru, sajadahnya tebal, tasbihnya panjang. Padahal sholat Jumat jam 12 lewat, apa pahalanya besar? Nanti dulu. Itu berangkat jam 8 pagi maunya apa? Pameran sarung atau apa? Disinilah peran keikhlasan. Ikhlas itu bukan kata. Ikhlas itu amalan batin. Puasa ini menyelamatkan kita dari penyakit riya. Imam Al-Ghazali berkata, penyakit itu ada dua macam, penyakit zahir dan batin. Bedanya apa? Pertama, penyakit zahir. Yang punya lebih tahu dari orang lain. Tapi kalau penyakit batin, orang lain lebih tahu dari yang punya. Kalau kita punya darah tinggi, kita tahu orang lain tidak. Tapi kalau kita sombong, hasad, orang lain kadang-kadang lebih tahu dari kita yang punya. Yang kedua yang dahsyat, penyakit batin, merusak dunia, menghancurkan akhirat. Ginjal mati, tumor mati, tapi tidak berakibat di akhirat. Tidak ada penduduk neraka yang ditanya, kenapa kamu masuk neraka? Tumor pak, tidak ada. Sehebat-hebatnya penyakit zahir cuma merusak dunia. Tapi kalau penyakit batin, merusak dunia, menghancurkan akhirat. Maka Imam Ghazali heran, kalau kita diserang penyakit zahir, kita panik, cepat-cepat cari dokter. Tapi kalau kita diserang penyakit batin, kita tenang-tenang saja. Maka puasa melahirkan keikhlasan. Agar di dalam melaksanakan ibadah, cuma kita dan Allah saja yang tahu. Inilah jiwa dan semangat yang sekarang ini sudah mulai langka. Banyak mental penjilat, barisan nak selalu bapak senang. Pasukanku menghancurkan wae, organisasi oke bos. Kita miskin, orang-orangnya punya prinsip berani berkata,
ya terhadap kebenaran. Sanggup berkata tidak terhadap yang tidak benar. Apa dan bagaimanapun resikonya. Hadirin yang berbahagia, dari uraian yang telah disampaikan tadi hadirin, dapatlah kita ambil kesimpulan. Yang pertama, ibadah puasa Ramadan mengajarkan kita menjadi orang-orang yang sabar, ulet dan tahan uji. Yang kedua, melahirkan sikap istiqomah, punya stabilitas temperatur batin itulah sekarang. Dan yang ketiga, ikhlas dan jujur. Kesekianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan. Sebelum saya akhiri, saya akan membawakan sebuah syair. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil ghufran. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil ghufran. Itulah bulan puasa, bulan suci Ramadan. Itulah bulan puasa, bulan suci Ramadan. Mari kita lakukan, walaupun lapar dan dahaga. Itulah perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Yang sabar, yang takwa, yang sabar, yang takwa, baginya dapat ampunan. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil ghufran. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil ghufran. Jika telah sempurna puasa kita, jika telah sempurna puasa kita, tunaikan zakat pada fakir dan miskin, agar mereka merasa bahagia. Yang sabar, yang takwa, yang sabar, yang takwa, baginya dapat ampunan. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil ghufran. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil ghufran. Pohon jati berjajar di pian, di tengahnya sudah bersih. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itulah tadi penampilan da'i dari adik kita Ibrahim. Kita dengerin masukan dari Pak Ustadz Merido. Silakan Pak Ustadz. Alhamdulillah, Masya Allah ya, cukup terhibur dan tersentuh dengan penampilan Anda Ibrahim. Irama bagus, vokalnya bagus, baju juga keserasiannya juga bagus. Kemudian ada puisinya ya tadi ya. Cuman ada sedikit yang ingin kita koreksi sedikit. Ini bukan yang pertama, bukan kesalahan-kesalahan yang fatal ya. Pertama, ketika muqaddimah hamdan wa syukran lillah thumma salatan wa salaman ya. Tadi terucapkan thumma salatan ya. Ya, pakai alif lam, enggak boleh pakai alif lam lagi. Karena enggak mungkin alif lam itu bertemu dengan tanwin ya. Jadi thumma salatan atau thumma salata misalnya, atau thumma salatu. Thumma salatu. Kalau pakai alif lam jangan tanwin lagi. Kemudian ketika baca Quran, innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu. Terlanjutkan tadi langsung ya, wala tahzanu. Harusnya ibtida'nya itu dari alla takhafu. Memang tidak fatal ya. Kenapa? Karena takhafu dengan wala tahzanu itu satu paket ya. Bukan kalimat yang baru. Jangan takut dan jangan sedih. Jadi jangan langsung wala tahzamu, tapi alla takhafu wala tahzanu. Itulah ya. Tapi secara umum penampilan Anda cukup memukau. Buah mangga
buah durian, buah duren. Penampilan Ananda cukup keren. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih Pak Ustadz. Nah, bagaimana masukannya dari Pak Ustadz Ali Basir? Silahkan Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum Ananda Ibrahim. Waalaikumsalam Ustaz. Udah pernah ikut lomba dai sini? Belum. Di luar sana pernah ikut lomba? Baik ya, secara fisik penampilan jasad sudah bagus, sudah seperti Ustadz ya. Nah, cuman judulnya ini terlalu umum. Judulnya apa tadi? Pendidikan Puasa. puasa ya. Nah, kemudian fisiknya pembukaannya sudah singkat padat, gaya dan mimik wajah sudah bagus ya. Sudah ada poin-poin, tapi tadi terhenti sejenak ya. Nah, terus intonasinya kurang tajam. Belajar dari kawan-kawan sebelumnya ya. Jadi walaupun sudah terhibur kita dengan penyampaian kamu, terus baca Quran itu mulai dengan auzubillah ya. Nah, baik secara penampil sudah bagus ya, sempat terhenti tadi sejenak, sudah ada poin-poinnya, sistem demikian sudah bagus ya. Jadi tinggal bagaimana melatih ya, membaca, mentelaah, insya Allah ke depan kamu akan menjadi dai yang mantap ya. Baik, terima kasih. Amin, amin. Terima kasih Pak Ustadz. Nah, terima kasih buat Ibrahim sudah tampil dengan sangat berani pada sore hari ini. Semangat lagi untuk kedepannya ya. Kembali ke tempat nak.